lagi Bun sama Duo Tubir. Kita udah 120 subscriber nih. Alhamdulillah. Gila kayak udah kayak berapa aja. Tapi ya gimana buat manusia biasa kayak kita ya senang-senang aja. Satu nambah. Bener. Jadi udah gitu alhamdulillah sampai sekarang tuh ngirim DM masih banyak ya Bun. Sampai ya. sekarang di episode ke 65. gila. Thank you banget yang udah nonton, walaupun pertayang juga berapa nonton gak apa-apa. Ya Bun, ke DM yang pertama. Ini lumayan panjang banget dari Melisa. Baik. Kata dia cerita datang dari dulu pas gue lagi PDKT. Oke, jangan PDKT. Pas PDKT, cowok itu ngirimin gue ayam dari berbagai macam merek. Mulai dari Rocky Roaster, Sabana, KFC, McD, Burger King ke kantor gue, kata dia. Tapi emang dia suka Gara-gara sama ayam. dia tahu gue suka sama ayam gitu. Terus akhirnya gue bagiin aja ke temen kantor. Ya nggak mungkin juga ya kan Bun, Habisin gimana sendiri. kalau kecuali kan kalau Bunda kuat kan. Kuat, dong. mukbang. Kocak tapi keren juga sih tuh cowok. Iya. Udah mulai Dia nih. ngirimin gue makanan yang gak gue suka. Gue gak suka bitter sweet by Najla. Terkenal sih, cuma gue gak suka kemanisan. Gue gak tahu mungkin Balik ke selera ya Bun ya. Ternyata tuh cowok kirimin ke kantor gue juga dong. Astagfirullah, gak ngerti. Terus tuh namanya juga PDKT kan cobaannya banyak. Betul. Sebenarnya kan sambil milih-milih gitu. Betul, kan. seleksi nih. Endingnya, walaupun endingnya dia gak pacaran sama tuh cowok, kesian juga ya. Udah dari Sabana, udah dari muter-muter. Rocky Roaster, Ibaratnya tuh udah katanya dikasih. kalau dulu anak baru lahiran katanya dimandiin dari 7 sumur ya kan. Airnya Nah dari kalau 7 ini sumur. ayam dari 7 toko ya kan. Ya bener. Tapi gak ngaruh juga Bun ya kan. Bukan Salam juga. aja, mudah-mudahan dia dapet cewek yang dia suka, Amin. yang suka juga sama bittersweet gitu. Amin. Sukses terus ya Duo Tubir, semangat. Terima Tapi menurut kasih, lu YouTube Melisa. si Melisa. bittersweet Bittersweet. by Najla itu kemanisan enggak sih kata gue biasa. Mungkin- Cuma gue gue bukan sweet tooth, jadi kayak ya udah gitu. Gue Mungkin dia waktu bisa itu- 1-2 udah. Waktu itu dia diinin kali Bun, kirimnya variannya mungkin yang terlalu manis gitu atau yang coklat banget kan selera. Maksudnya kan dia banyak rasa ya Bun ya. Jadi mungkin pada saat itu ya rasanya Mungkin kurang ini gitu. Mirip doang, ternyata mereknya beda lagi. Kan suka kayak gitu ya. Tapi lo kalau misalnya lagi PDKT, lu bukan jadi diri lo apa tetap jadi diri Enggak, lo? tetap jadi diri kita Bun, begini Iya. adanya. Gue kadang tuh bukan jadi diri gue. Lama kelamaan kan ada masalah gitu ya. Mungkin gue belum pernah dapetin yang dari gue sama dia sebelumnya, jadi kayak ketahuan gitu guanya aslinya gimana gitu. Oh, Sebelumnya kayak oke. nggak gampang naik darah, ternyata gampang gitu. Cerita di Twitter kalau cewek ada yang bukan di ghosting, jadi dia janjian sama tuh cowok, terus tuh cowok nggak datang, terus katanya dia mau gantiin gokar lah gitu-gitulah pokoknya. Terus temennya ada yang kayak komplain gini, ganti ini temen gue udah datang lo malahan gak datang, dan lo nggak ganti juga transportnya dia intinya gitu kan. Terus katanya gini, ya udah sorry gitu kan, pokoknya kayak nggak jelas Si gitu tuh cowok cowok. ini. Katanya gue juga lagi milih-milih yang mau gue temuin. Maksud gue dalam pemilihan, tolong jangan diajak ketemu. Nggak apa-apa lu milih, berhak, Nggak semua apa-apa. orang berhak menentukan dia bahkan mau ketemu sama siapa, apalagi Betul, kayak betul. menuju pacaran gitu kan. Itu kayak ya Lebih udah selektif, pasti. terserah aja Betul. lo mau ngapain, tapi tolong kayak lo hargain orang gitu. Waktu, lebih ke waktu ya Bun ya. Lo hargain, lo gak usah sok kegantengan lo dapet, lo bisa dapat banyak cewek. Betul. Enggak kayak gitu caranya. Kita aja misalnya janji sama temen ya, yang udah sering ketemu, udah tahu dia gimana, udah tahu mau ketemu di mana aja, kita satu doang ya kayak Iya, udah saya, udah dia doang. puyeng banget ya mau ngapain lo, kecuali lo kayak emang kerjaan lo meeting sana sini ya udah Betul. lo janjian jelas. Nah ini kan lo janji sama orang kok bisa. Lagian kalau misalnya itu menuju proses ke pacar, maksudnya PDKT kan butuh waktu lebih dong buat kenal. Kan nggak mungkin ngomong cuma sadar gitu kan. Seenggak-enggaknya lo kayak butuh waktu buat teleponan intens sama chat intens. Iya. Masalahnya lo nggak punya kerjaan, apa gimana kalau bisa? Lo punya kerjaan bagus, terus lo punya gebetan banyak. Terus milih ya nggak apa-apa asal lo bisa manage lah. Ini aja udah ketahuan lo nggak bisa manage ya kan? Time management itu Gimana gitu. aduh. Bunda Sony mungkin ada tips and trick kalau Buat PDKT apaan? gimana nih? Ya sebenarnya kan beda-beda ya, tergantung orangnya. Kalau gue tuh sukanya sama orang yang jelas, nggak hilang-hilangan. Soalnya gue nggak bisa deh, udah trauma sama yang hilang-hilangan. Maksudnya kayak nggak bisa, gue udah lah lu hilang terus lu nongol lagi, itu udah gue cut aja gitu. Anak sekarang apa? Red flag ya kan? Red flag. Iya, Red flag. iya. Harus yang Nggak bisa gue kayak jelas, lebih jelas. Masalahnya gini ya, masa iya lu dalam sehari ya lu bisa nggak nyempetin waktu buat balas chat gue?
aneh menurut gue kayak gitu. Sementara 24 jam gitu ya Bun ya. Sementara 24 Wah, jam maksudnya walaupun waktunya sama Bunda Suni 24 jam, dia juga 24 jam gitu kan. Walaupun dia kayak kerja sibuk, gue nggak apa-apa ya, justru alhamdulillah ya dia sibuk kerja ya. Bener. Tapi nggak masuk akal di gue itu dia tiba-tiba hilang 3 hari pun, misalnya cuma 2 hari aja gue kayak lo ngapain, udah nggak bisa, gue kayak nggak jelas. Dan gitu juga komunikasinya apa ya, kayak obrolannya tuh jadi lah udah hilang kayak dalam sehari aja udah banyak sebenarnya yang mau diomongin. Dan itu kan kita lagi tahap pendekatan ya, kita harus kayak kenal satu sama lain. Kalau kayak gitu nggak mau kenal sama gue ya nggak apa-apa gitu. Kalau gue itu salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya dia punya banyak terus gue punya banyak dalam pendekatan ya nggak apa-apa, kan lagi pendekatan. Tapi betul. Asal makanya menurut gue cowok itu lebih nggak bisa manage daripada cewek sebenarnya gitu. Kayak gue sama cowok-cowok nih juga ya sebenarnya sih nggak cewek ada aja tololnya nih kayak gini-gini nih tololnya menurut gue. Udah tahu nih cewek nggak terlalu nanggepin, mungkin cewek cakep banget menurut dia gitu, dia nggak terlalu ditanggepin, tapi giliran kayak ngode-ngodein GoFood lu kirimin gitu. Itu sering terjadi, kayak tiba-tiba cerita iya dia suka itu, ya udah gue kirimin aja. Kalau gue ya ngapain orang yang nggak mau malu lu kasih, lu beri gitu, gimana ya maksudnya lu gitu, kalau udah tahu nggak mau gitu ya, udah tahu kayak kelihatan nggak mau nih, kenapa lu paksain gitu, kenapa ya kayak gitu? Apa dia emang ego sambil juga kayak nyari-nyari dukun yang gitu sih kayak. Kita lanjut Bun ke DM yang kedua. Ini dari Doni, bukan Dauni, dia bilang gitu. Nah, untuk semua penonton setia 2 Bir, kalian itu lebih sering ngorok atau ngiler pas tidur? Penting banget kan pertanyaan gua, haha gitu. Kalau gue lebih ke ngiler, gue kalau tidur diem, tapi kalau udah capek banget gue bisa ngiler terus pas gue gitu. Gue tuh bisa kayak kaget pas bangun, itu bisa gue kayak udah mulus banget. Kagetnya karena ngiler? Karena ngiler. Oh. Jadi gue pas bangun gitu kaget, jijik, gue langsung jijik sama diri gue jijik banget, gue langsung kamar mandi, gue jijik, ya Allah gue jijik banget ya Allah, gue paling nyesek tuh ngiler, gue baru ganti spray. Kaget nih? Iya kaget, gue kaget dan gue jijik sama diri gue sendiri, kayak kenapa sih jijik? Ih jijik, kayak kenapa ngiler gitu ya? Kenapa ngiler, aduh udah gitu, kan itu lama ya, maksudnya kayak udah gue nampungnya itu lama, jijik banget. Terus, nah kalau ngorok sebenarnya gue setahu gue nggak ngorok, tapi kadang gue kalau ngorok tuh cepet sadar ya daripada ngiler. Kalau ngorok gue tuh kayak baru gini, begitu, ngorok gitu. Okay. Atau nggak kadang gue kayak ngigo, jadi gue tuh kalau misalnya tidur terus mimpi, gue tau ketawa, adek gue tuh sampai kayak kaget gitu kan, kenapa? Kayak dipikir kesurupan. Dipikir kesurupan. Terus, padahal kayak ada yang lucu, pas gue pikir juga nggak lucu. Jadi sebenarnya di mimpinya tuh waktu itu gue cuma ngeliat temennya adik gue lagi sholat di kasur, kan nggak lucu ya? Kayak gue lucunya tuh dia bikin aneh kan. Terus dia kayak sholat aja kayak kan kalau di kasur miring-miring gitu kan, susah. Nah itu gue kayak ngakakin, gue ngasih merem terus gue kayak gitu, adik gue lo kenapa? Takut kesurupan Bunda. Lucu banget ya, kocak gitu. Tapi dibangunin langsung bangun nggak? Enggak, gue nggak bangun, gue tidur lagi. Apa? Ngiler juga, pokoknya kalau gue tuh udah kecapean ngiler. Asal tidurnya, maksudnya posisinya kalau misalnya telentang nggak bakalan ngorok, nggak bakalan ngiler. Tapi kalau udah miring kecapean terus ditambah tidurnya miring, udah pasti ngiler. Tapi lu bisa nggak tidur sama orang yang ngorok? Gue susah deh, mendingan gue duluan yang tidur. Kalau gue duluan udah tidur, dia ngorok nggak apa-apa. Ekstrim tau nggak sih lo sampai kayak pakai ini alat bantu. Jadi kayak pas tidurnya tuh kayak pakai alat bantu gitu. Sebenarnya itu kayak ganggu kesehatan dia juga ya sebenarnya. Kalau ngorok tuh ada gangguan juga sebenarnya. Pernapasannya. Belum lagi kalau yang ngorok kayak kalau tidur sama orang ngorok nggak bisa. Kayak aduh berisik banget, gue kapan istirahat mendingan gitu. Ngiler? Enggak juga. Kan kalau ngiler lebih ke diem-diem, nggak tahu. Tapi basah, dia banjir. Iya, gue jijik sama diri gue sendiri kalau ngiler. Kalau kalian tipe yang mana nih? Ngorok, ngiler, ngigo, ada 3 tuh, ngorok, ngiler atau ada loh ngigonya yang parah sampai kayak keluar rumah kayak gitu, maksudnya ada kayak jalan kaki. Jadi segitu dulu aja Bun. Thank you banget. Dudu yang ke-65 masih berpartisipasi. Terima kasih banyak buat yang kirim DM. Yang belum juga jangan lupa kirim ke Instagram kita ataupun ke Instagram 2 Bir. Iya. Jadi terima kasih banyak, kita ketemu di video selanjutnya. Dah.